Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam semuanya. Luar biasa hari ini di tengah-tengah kita yang setiap minggu kita doakan, Ibu Hartanto pagi hari ini sudah datang ke rumah Tuhan. Berikan aplaus yang luar biasa. Sukacita kita semua, amin. Beberapa waktu lalu kita terus berdoa dan berdoa. Akhirnya hari ini beliau bisa datang beribadah bersama-sama dengan kita. Satu anugerah mujizat yang luar biasa, patut kita syukuri. Dan kita terus berdoa supaya Ibu Hartanto dan ibu-ibu yang lain yang sakit boleh senantiasa semakin hari semakin dipulihkan, amin. Amin. Semuanya pengen sehat, pengen sembuh, amin. Lambaikan tanganmu, katakan kepada Tuhan kita, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Demikian juga dengan pendengar setia Radio Suara Akurat yang hari ini juga bersama-sama beribadah. Biarlah kita semua senantiasa yang ada di tempat ini, mari kita sama-sama beribadah dengan hati yang penuh dengan syukur, amin. Sebab Tuhan kita baik. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami bersukacita dengan luar biasa. Sebab Tuhan berkarya dalam setiap hidup kami umat-Mu Tuhan. Hingga hari ini, pagi ini, kami boleh bersama-sama datang untuk memuji menyembah Engkau di rumah-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih ya Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Kami rindu dalam setiap ibadah-ibadah kami. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami untuk memberikan kepada setiap kami kelegaan, sukacita, kekuatan, dan kami semakin mengenal Engkau. Kiranya Engkau memberkati dari pagi, siang sampai sore nanti ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, biarlah kami menjadi jemaat yang terus menyembah Tuhan. Kami mau membuka ibadah hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, mari sama-sama katakan dengan saya, amin. Berikan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sebab tidak ada kata yang pantas untuk kita berikan kepada Tuhan selain kita berterima kasih dan bersyukur. Untuk itu, mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk kita puji dan disembah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Semua boleh menghadap ke sana, ke timur ya. Kita sama-sama katakan dan kita lambaikan tangan kita. Semua menghadap ke timur. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, balik badan kita menghadap ke barat sama-sama. Soraklah haleluya, amin, soraklah haleluya, sekarang katakan kepada kanan kiri, jangan malu kalau kita memuji Tuhan. Coba katakan, jangan malu ya. Tadi kan baru menghadap ke kanan dan ke kiri. Sekarang kita di depan, nanti gini ya. Yuk semua. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ayo tadi jangan malu ya, ayo. Soraklah haleluya. Yuk kita nunduk. Soraklah haleluya. Lagi haleluya. Lagi ya semua. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Kita datang kepada Tuhan harus dengan mengucap syukur, amin. Sebab Dia layak untuk dipuji, amin. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu ya lagi pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, amin, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ingat tadi gak boleh malu ya untuk memuji Tuhan. Kita bersuka cita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku, amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, amin. Oh Jesus, sama-sama katakan ya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku ya, hati kami percaya walau bumi bergoncang,
Haleluya, berikan sorak-sorak yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sama-sama dengarkan pujian dari jemaat keluarga ya. Jadi ini gabungan dari jemaat keluarga muda dan keluarga dewasa. Masih banyak loh, ini jemaat-jemaat keluarga yang tidak ikut di sini. Mari semua bapak-bapak, jangan menghindar, ayo Bapak Heru, Bapak Nangkulo, Bapak Toto, Bu Dewi, Bu Tipu. Ya saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Masa kita nggak rindu untuk memberi yang terbaik? Rindu kan? Ayo yang masih duduk, monggo Pak Markus, ayo semua. Yang merasa jemaat keluarga, Ibu Yuni monggo. Padha elingo urip ning donya tan langgeng kaya kembang suka ora-ora sedela makarena sedela mane alam busana garing tanpa guna Padha elingo urip ning donya tan langgeng kaya kembang sukete ora-ora sedela makarena sedela mane alum busana garing tanpa guna lengan jagate akeh bencana pratandha wis sedang rawuhe padha mrata-mrata Yesus margane kaswarga kamulyan cuma wis mreng kowe
Haleluya. Tadi liriknya berkata bahwa podo meratobato. Mari kita sama-sama bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat kepada jalan-jalan Tuhan. Amin. Ya, ini tadi juga salah satu pengenalan. Nanti mulai Februari akan diadakan senam. Jadi ini tadi pengawalannya ya, pakai gerakan-gerakan. Dan nanti kedepannya kita akan semua jemaat, kita sama-sama akan memuji, mengekspresikan semua talenta potensi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Engkau setia. Bapak kita setia, Bapak Ibu. Bapak kita luar biasa mengasihi hidup kita. Mari kita sama-sama membalas cinta kasih Tuhan dengan kita memberikan hidup kita yang terbaik. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Bapa yang baik bagiku. Kau tak pernah meninggalkanku. Kau Bapa yang selalu ada. Kau Bapa yang selalu tersedia bagiku. Sungguh Kau Bapakku yang baik, Bapa yang tak pernah meninggalkan, Bapa yang tak pernah membiarkan. Kami bersyukur. Mari nyatakan syukurmu kepada Bapa yang baik. Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Bapa kita tidak pernah membiarkan kita di dalam penderitaan. Mari bersyukur, naikkan syukurmu kepada Bapa kita yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Aku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Aku bersyukur atas hidupku hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau beri. Terima kasih aku bisa menyembah-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Sungguh ini semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Bapakku. Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah meninggalkan, Bapa yang tak pernah membiarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti percaya ya Tuhan Yesusku. Kau segala. Mari semua sama-sama katakan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya. Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu selama ini berharap, bergumul atas sesuatu yang terjadi dalam hidupmu dan ingin engkau lepas, ingin engkau bebas, percayalah bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia. Teruslah berharap, teruslah percaya, teruslah menanti-nantikan Tuhan, sebab Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dengan iman sama-sama kita katakan apa yang kau perlukan saat ini. Nyatakan itu dalam pujian ini. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya, Kau segalanya.
Haleluya. Kami mau terus berharap padamu Tuhan. Sebab mujizat-Mu masih ada hari ini. Sampai selama-lamanya tak pernah berubah dan tak pernah berakhir. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga kembali Engkau mengumpulkan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk kami datang berkumpul memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Bila kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melayakkan setiap kami Tuhan. Kau melawat setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bila kiranya Tuhan setiap kami anak-anak-Mu yang datang di tempat ini Tuhan. Mereka dengan segala problema yang mereka hadapi. Dengan segala keluh kesah yang mereka hadapi Tuhan. Bila kiranya mereka mengalami kelegaan daripada-Mu ya Bapa. Seperti pujian yang kami nyanyikan pada hari ini ya Tuhan, yang mengatakan bahwa Engkaulah Bapa yang setia Tuhan. Engkau adalah tempat kami berharap Tuhan. Engkau adalah tempat kami berlindung, Engkau adalah tempat kami bersandar ya Bapa. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan menaikkan setiap pokok doa kami Tuhan. Yang pertama kami mau berdoa ya Tuhan, bahwa setiap jemaat-Mu di generasi pilihan ya Bapa, di mana Engkau telah memanggil kami Tuhan. Engkau telah memilih kami anak-anak-Mu ya Tuhan untuk kami menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Bila kiranya Kau semakin memberkati kami ya Tuhan. Bila kiranya Bapa, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu mungkin yang saat ini Tuhan, mereka sedang mengalami kelemahan tubuh. Mereka saat ini membutuhkan lawatan-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Bila kiranya Kau memberkati setiap mereka, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Bapa. Yang buat Ibu Hartanto ya Tuhan, buat Ibu Sri Lestari Tuhan, buat Bapak Gembala ya Tuhan, buat Pak Lukas ya Tuhan, dan buat siap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Bapa, mereka sangat membutuhkan lawatan-Mu Tuhan, mereka sangat membutuhkan jamahan-Mu ya Tuhan. Bila kiranya Bapa siap makanan, minuman, obat-obat yang dikonsumsinya menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh mereka ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan mereka terus bersandar dan terus berharap kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati siap mereka ya Tuhan. Tak lupa juga Kau memberkati Ibu Retno dan Pak Retno ya Bapa, juga Kau memberkati Bovina ya Tuhan. Bila kiranya setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit dan mengalami mereka saat ini dalam masa pemulihan Tuhan, Kau jamah setiap mereka Tuhan. Kau sembuhkan setiap mereka ya Tuhan. Dengan iman kami katakan mereka akan sembuh ya Bapa. Dan biarlah di tahun 2023 ini ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu mungkin yang saat ini mereka juga sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah juga kiranya Kau akan menjamah dan memberkati dan bilur-bilur-Mu mengalir di setiap tubuh mereka ya Tuhan. Dan juga Kau memberkati Tuhan siap anak-anak-Mu di gereja-Mu generasi pilihan ya Bapa. Mungkin yang saat-saat ini Tuhan mereka sedang mengalami problema dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Kau akan campur tangan Tuhan. Kau akan menjamah setiap problema yang mereka hadapi ya Bapa. Kau berikan jalan keluar dalam setiap problema mereka ya Bapa. Dan biarlah kiranya mereka juga terus bersandar kepadamu dan terus berharap kepadamu ya Bapa. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya jalan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang mampu membawa kami ke jalan yang benar, Kau mampu membawa kami ke jalan kebenaran ya Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui setiap kami ya Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami dan juga kami tidak mengandalkan orang-orang di sekitar kami Tuhan, namun kami mau bersandar dan kami mau mengandalkan Kau ya Tuhan. Dan biarlah kiranya kami Tuhan anak-anak-Mu dapat terus menerus Tuhan kami selalu mengandalkan Kau Tuhan, dan terus menerus mengucap syukur dalam segala hal ya Tuhan. Setiap apapun yang Kau berikan pada kami, baik itu enak maupun tidak enak bagi daging kami Tuhan, kami yakin dan percaya itu selalu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Kau juga selalu memberikan kekuatan hikmat kepada kami ya Bapa. Kau juga ya Tuhan memberkati setiap gereja-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Kau tambahkan jiwa ya Tuhan. Bangku-bangku yang kosong biarlah kiranya Kau penuhi dengan jemaat-jemaat-Mu yang baru ya Tuhan. Biarlah kiranya bahkan sampai di balkon ya Bapa, biarlah kiranya gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, untuk mereka datang memuji dan menyembah Kau ya Tuhan. Dan juga Engkau kembali membangunkan setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mungkin mereka sedang tertidur dalam kebiasaan mereka ya Tuhan, tertidur dalam hal yang duniawi ini ya Bapa. Biarlah kiranya Kau bangunkan mereka ya Tuhan, untuk mereka kembali lagi datang kepadamu ya Bapa. Dan biarlah juga Engkau memberkati setiap kami, memakai kami ya Tuhan, memperlengkapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami dapat menyatakan firman-Mu, menyatakan mujizat-Mu kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui setiap kami, tutur lidah kami ya Tuhan, perkataan kami, tingkah laku kami ya Tuhan, kami dapat membawa jiwa-jiwa yang baru ya Bapa. Juga Engkau memberkati ya Tuhan setiap
gerejamu ya Tuhan, dalam usaha-usaha gerejamu, baik itu apotik, baik itu pabrik sabun sip, itu karak Tuhan, buat yayasan, baik juga itu radio suara akurat ya Bapak. Biarlah kiranya Kau semakin Kau memberkati ya Tuhan, Kau selalu tambah-tambahkan berkat ya Bapak. Biarlah kiranya setiap usaha-usaha gerejamu ini juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang ya Tuhan, dan Kau juga memberkati ya Tuhan segala apapun yang dibutuhkan, yang diperlukan. Biarlah kiranya Kau selalu senantiasa menyediakan Tuhan. Juga Kau memberkati ya Tuhan di gerejamu ini yang saat ini di dalam masa pembangunan Tuhan. Biarlah kiranya Kau selalu dan selalu memberkati gerejamu ya Tuhan. Kau tambah-tambahkan berkat, Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa untuk mereka memberkati gerejamu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap anak-anakmu dapat menabur ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan gerejamu ini dapat lebih cantik lagi ya Tuhan, dan semakin cantik lagi ya Bapa. Dan biarlah kiranya ya Tuhan segala yang dibutuhkan, yang diperlukan, biarlah kiranya Kau selalu senantiasa menyediakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat segala apapun yang telah Kau berikan pada kami Yesus. Berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau karuniakan kepada kami. Sungguh ini bukan kami peroleh karena kuat gagah perkasa kami, tapi betul-betul karena anugerah Tuhan. Dan berterima kasih batin kami kepadamu ya Tuhan, yang masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Dan selagi kami masih hidup, itu artinya tugas-tugas kami di bumi belum selesai. Nah, jikalau tugas-tugas itu belum selesai, kami mohonkan kekuatan Kau berikan, kemampuan untuk kami dapat menuntaskan semua yang menjadi tujuan Allah di dalam dan melalui hidup kami. Tolonglah urapi kami Tuhan, dan lewat firman Tuhan pagi ini, biarlah itu semakin mempertajam kesaksian Allah punya rencana atas kehidupan kami. Dan jadikanlah firman Tuhan ini hidup di hati kami masing-masing, sehingga kami menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, semakin kudus, semakin punya takut akan Tuhan. Urapi jemaat-Mu juga Tuhan, beri kami telinga yang mendengar dan juga hati, di mana kami tangkap semua firman Tuhan dan menjadi iman. Kami juga tolak dan singkirkan segala roh ngantuk, roh pemberontakan, dan apapun juga yang lain selain daripada firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami tolak, enyah Kau, dan kami hanya memperbolehkan satu kuasa Roh Kudus untuk menolong kami dapat mengerti firman Tuhan. Kami percaya, kami datang ke sini dengan satu tujuan, kami ingin beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus jelaskan pada kami apa maksudnya ibadah itu. Terima kasih Bapakku, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah masuk dalam minggu terakhir di bulan Januari ini, dan kita bersyukur kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup ya. Tapi di alangkah sayang juga di bulan Januari ini udah 2 jemaat kita yang juga dipanggil Tuhan.
Ya, Ibu Selestari, Desember ya. Ibu Selestari Desember akhir menjelang Natal ya. Lalu kemudian juga Bapak Anto juga dan Selestari Pak Anto Januari, Pak Anto ya, kemudian juga ini ya, ada 3 jemaat Tuhan ya, jemaat UMAS semuanya ya, keluarga, 1 jemaat keluarga. Ya, tapi kita juga bersyukur Bu Hartanto bisa ibadah nih pagi ini. Ya, puji Tuhan, iman Ibu yang menyembuhkan. Ya, kami menopang terus dengan doa. Kalau misalnya tel radio tuh tiap pagi, Bapak juga selalu sebutkan nama Bu Hartanto. Ya, seperti beliau ini sekarang keadaan-keadaan di tengah kebimbangan ya. Bisa dibayangkan kalau ada sehat aja 2 kali seminggu harus ke rumah sakit, pasti mikir-mikir. Apalagi keadaan seperti beliau. Hanya kalau kita beri kekuatan, beri motivasi, beri dorongan, supaya beliau juga tetap kuat dan tabah, dan Tuhan yang nanti dapat sembuhkan dia. Ya, obat-obatan dokter itu hanya perantara sementara aja, tidak bisa menuntaskan untuk sembuh. Tapi Tuhan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Bisa ya, semoga iman kita juga seperti itu makin nyampe ke sana, dia adalah segala-galanya buat kita. Nah, jemaat Tuhan, yang paling Bapak kritik sini adalah kesetiaan kita beribadah. Jadi kita firman Tuhan tentang itu juga. Jadi mulai bulan Februari ini nantinya Bapak tuh tidak lagi seperti kemarin-kemarin tuh tayangkan banyak poin-poin karena juga kurang dipelajari gitu ya. Sekarang kita selalu harus bawa Alkitab, baik Alkitab digital boleh, Alkitab elektronik, atau juga Alkitab kertas ya, yang buku. Karena kita akan banyak belajar firman Tuhan aja ya. Jadi Bapak jelaskan dan Anda harus tangkap menurut saya. Jangan tidur waktu firman Tuhan. Biar gak dapat apa-apa loh ya. Gak dapat apa-apa. Imannya gak bertumbuh ya. Nah itu. Judulnya firman Tuhan pada pagi ini adalah Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diambil dari Mazmur 111 mulai ayat pertama sampai dengan ayatnya ke-10. Mungkin tayangkan Mazmurnya aja supaya lebih besar kita baca ya. Kalau Bapaknya ambil kutipan-kutipannya ya. Coba buka Mazmur 111-nya, ayat 1 sampai 10, kita akan baca bersama-sama. Sama-sama dengan saya katakan, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Kita mengatakan Alkitab itu palsu atau bohong, berarti Tuhan juga bohong palsu ya. Jadi Tuhan, kata-kata Tuhan pasti benar ya. Nah, kita akan baca mulai ayat pertama ya. Sama-sama ya, Bapak baca juga Anda baca ya. 2, 3. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Nah, benar Bapak katakan. Mazmur 111 ini ada sebenarnya nyanyian yang dinyanyikan dalam ibadah-ibadah di Israel. Ya, tiap-tiap pembukanya itu adalah huruf dalam abjad Ibrani. Misalnya A, B itu. Jadi ini ada 22 baris kalau dibaca ya, 22 baris ya. Tapi sini kan karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidaklah ikut hurufnya Ibrani. Misalnya aku mau tuh kan kalau bahasa Indonesia kan A, tapi kan Ibraninya bukan A gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ada bahasa aslinya dia abjad A, B, C, D terus jumlah 22 huruf. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi begini. Tapi kalau Anda baca dalam bahasa Ibraninya tuh urut, jadi alfabetikal, alfabet ya, dari atas sampai bawah. Ya, ada 22 baris semuanya itu ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kecuali yang haleluyanya bukan, maka dia taruh di atas baru bawahnya. Tapi dalam Alkitab digital ini jadi satu. Benar haleluyanya di atas sendiri, baru aku A gitu ya, aku mau ya. Ini kan ada lagunya nih, lagi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, ini kan ya ada lagunya. Ya, ayat 2-nya kita baca sama-sama. 2, 3. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya.
3, agung dan bersamarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. 4, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ayat 5, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin kah dong? Amin kah lagi? 2, lagi berikutnya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ayat 6, kekuatan perbuatannya diberikannya, saya Bapak baca diberitakannya. 2, 3, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. 7, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. 8, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. 9, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian padanya tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang dengarkan firman Tuhan, taruh dalam hati kita, dan yang melakukannya. Katakan amin. Jadi kalau biasanya Bapak tuh khotbahkan khotbah topikal. Ngerti topikal? Ada topiknya. Nah itu nanti hanya khusus ya di tiap bulan awal bulan tentang keselamatan. Tapi gini kita belajar firman Tuhan aja. Makanya saya anjurkan selalu bawa Alkitab. Alkitabnya boleh Alkitab yang elektronik atau juga Alkitab buku ya. Dibawa saja. Supaya Anda juga pernah baca Alkitab. Jangan ke gereja tapi gak pernah baca Alkitabnya. Supaya kita pernah belajar firman Tuhan. Kita akan bahas dulu kitab-kitab Mazmur ya. Ini yang paling gampang. Baik, kita mulai sekarang. Ya. Haleluya. Kata haleluya itu adalah dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Yang artinya adalah puji Tuhan. Nah, banyak gereja-gereja kalau Bapak berkata puji Tuhan, jemaat berkata membalas haleluya. Sebetulnya sama saja artinya. Atau kalau Bapak berkata, pemimpin berkata haleluya, puji Tuhan. Amin. Coba kita praktekkan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah gitu. Ya, setiap ada sebutan haleluya, jemaat langsung spontan haleluya. Kalau Bapak katakan haleluya, puji Tuhan. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Jadi, nah, tapi kata-kata ini hanya paling banyak didapati di kitab Mazmur. Ada ketemu ini di kata-kata di kitab yang lain. Ya. Muncul berapa kali? Banyak. Paling enggak tuh ada 21 kali kan. Terutama kitab Mazmur yang 100-an, pasal 100, 111, seterusnya itu banyak haleluya, haleluya, haleluya. Mengapa? Ini Daud ketika dia dulu memimpin jemaah Israel dalam ibadah-ibadahnya selalu mengatakan ini. Jadi semacam kayak liturgis loh. Halo? Kalau sekarang nih, Bapak menyapa Bapak Ibu semua, Shalom. Anda balas Shalom, kan gitu ya. Nah dulu kayak gitu, tapi haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Itu zaman dulu dalam kitab PL dulu gitu. Berbalas-balasan. Jadi kalau baca satu gini nih, tadi kitab Mazmur 111 tadi, diawali haleluya. Nah sudah selesai, dibaca sampai bawah, haleluya gitu lagi dibalas. Atau kalau pemimpinnya, Raja Daud yang memimpin, haleluya, jemaat balas, puji Tuhan. Terus sampai bawah, haleluya, puji Tuhan. Kayak gitu berbalas-balasan. Jadi ini merupakan apa? Acara liturgis. Ya, tapi maknanya adalah puji Tuhan. Amin. Jadi sah nggak kita ngomongin, walaupun itu zamannya kitab Perjanjian Lama, sah nggak kita ngomong itu sekarang? Sah saja.
Satu, itu Alkitab nggak pernah bohong dan itu kebenaran. Yang kedua, toh memang artinya juga baik. Haleluya itu adalah puji Tuhan. Puji Tuhan itu artinya haleluya. Amin. Amin. Anda bersyukur terima berita baik. Haleluya. Puji Tuhan. Bu, hari ini aku dapat rezeki besar. Aku bawa uang 5 juta. Puji Tuhan. Jawab sang ibu. Amin. Ibu juga mengatakan demikian. Ibu muda tentu bukan ibu tua ya. Pak, aku hamil nih, isi kata dokter. Puji Tuhan. Haleluya. Kan gitu ya? Halo? Iya Bapak Ibu? Wajahnya jangan tegang gitu, saya jadi takut nih. Lucu-lucu juga ada tetap tegang ya. Jadi haleluya itu artinya dipakai sebagai ungkapan syukur. Maka langsung nyambung ayatnya, aku mau bersyukur. Tidak pernah haleluya itu untuk orang, Pak, Anu meninggal, haleluya. Itu syukurin kan. Pasti kata haleluya itu kaitan dengan syukur yang baik, yang positif. Amin. Amin. Gimana Pak pemeriksaannya Bu Ratno kemarin di dokter? Baik kata dok, haleluya. Boleh bilang gitu. Nah jemaat Tuhan, biasakanlah kita menggunakan bahasa ini sebagai ungkapan syukur kita. Ganti kutuk, keluhan, cerewet Anda, ya, sambat Anda diganti dengan haleluya. Tetap bersyukur, haleluya. Gimana Pak keadaannya? Sehat? Haleluya. Nah ketika kita bersyukur demikian dalam bahasa Ibrani itu, setan juga nyingkir. Kenapa? Anda ingat Tuhan. Itu loh. Anda ingat Tuhan. Tuhan, si setan jauh dari orang-orang yang ingat Tuhan. Daripada Anda merepet sepanjang pagi, ngeluhin dan segala macam, ya, makanan kurang enak, sambal kurang pedas segala macam, itu nggak usah jadi diomongin. Ucaplah haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Nah sekarang gimana kalau anggota keluarga kita ada yang misalnya banyak keluhnya. Nah, ingatkan mereka. Pak, ucap syukur toh, haleluya sebut gitu. Ya Bu, haleluya, nah gitu. Jadi saya mau di tiap keluarga kita sekarang budayakan bahasa yang baik. Amin. Mau makan, udah kumpul semua di meja makan. Bu, mari kita ucap syukur dulu. Buka langsung, haleluya Tuhan. Atas berkat-Mu yang tersedia di depan kami. Kuduskan, lahirkan dengan kuasa firman Tuhan, jadikannya jadi kekuatan baru, menyingkirkan segala sakit penyakit, dan tubuhku yang memakannya jadi sehat semuanya. Dan dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Buka dengan kata haleluya. Contohnya apa? Ya, Nabi Daud udah kasih contoh. Dia ngawali dengan haleluya tadi. Dengan Mazmur 111 tadi kan itu doa. Di ayat yang dipakai dalam liturgia ibadah mereka. Pakai kata haleluya. Nah kita juga biasakan itu. Atau kalau Indonesianya puji Tuhan. Sama artinya. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Jadi ya semua kepala keluarga sekarang mulai yang bahasa yang baik. Haleluya Bu. Kita ucap syukur dulu. Ya kita berdoa sama-sama. Ya. Haleluya. Buka haleluya. Buka haleluya. Pertama kali nyebut haleluya. Tanda sebagai kita tahu bersyukur. Boleh nggak Pak, kalau itu dipakai, ada berita yang kurang enak. Tetap ucap syukur, bagus juga nggak apa-apa. Bukan mensyukuri keadaan itu, tapi bersyukur atas pemeliharaan. Tadi ada berita, anakmu jatuh, tapi ya nggak kenapa-napa. Haleluya. Lepaskan rasa syukur Tuhan tetap dalam pemeliharaannya Tuhan. Amin. Nah, pengertian yang lebih dalam lagi tentang kata haleluya, bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu tidak lepas dengan sang tangan pemelihara itu. Dia kontrol semuanya. Jadi kita mengucap syukur haleluya itu tidak seorang yang agamawi, tapi orang yang punya relasi, terkoneksi dengan Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, gitu. Seperti berita ketika kami terima. Karena ini kan Bapak sama Ibu, saya ngantar Ibu lagi operasi cabut pen. Nah, cabut pen ya? Iya, cabut pen ya. Cabut pen itu. Terus
ada SMS jam 11 kurang 5. Ya, dari sana udah pakai kata puji Tuhan, tanah dan bangun di jalan Insinyur Haji Juanda 238 sudah jadi milik kita. Dia sana udah pakai kata puji Tuhan, ya saya jawab haleluya, kan harusnya jawabnya kita. Enggak tadi, kalau saya bilang haleluya, Bapak Ibu bilang apa? Puji Tuhan. Kalau ada seberang sana bilang puji Tuhan, haleluya. Kan itu. Nah, kata-kata kan ucapan yang udah ngawali sukacita, bukan berita buruk. Tanah dan bangunan di sini sudah jadi milik jemaat. Haleluya, betul. Baru Bapak nyanyi lagi, loh siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Itu bukan urusan Bapak, kata sana gitu. Nah, jadi haleluya itu selalu dipakai dengan kaitannya dengan ucapan syukur, terutama hal-hal yang baik kita syukuri dari Tuhan. Kalau cuman kita menikmati makanan, boleh nggak Pak bilang kata haleluya? Boleh aja, makanannya haleluya, enak sekali Bu makanannya. Kalau cuma nasi putih sama garam, haleluya Bu. Makasih. Ya, itu sebaik bentuk maksudnya Daud, ini supaya ditempel, dilekatkan di hati kita. Selalu bilang haleluya. Selalu mengucap syukur artinya gitu. Amin. Bukan dipaksakan, bukan agama. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur karena diajak. Tapi biar mengalir sendiri dari hati kita. Saya, Bapak, Ibu semuanya memiliki haleluya di dalam hati kita. Ucapan syukur memuji Dia yang setiap saat kita punya stoknya. Gak pernah habis. Selama ada hidup, selama masih ada nyawa, kita pasti selalu jadi jemaat yang mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Bisa ya kita gitu ya? Ucap syukur tuh, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Bangun tidur pagi-pagi, haleluya, aku masih ada di dunia orang hidup. Kan ketemu nih udah di dunia orang hidup. Ya. Kalau nggak ada sini lagi kan Bapak nggak lihat kita lagi. Pak Suyaji nggak lihat Pak Nono. Nggak bisa lihat Pak Gembala lagi. Udah pisah, dunia udah beda. Nggak di sini lagi. Dan saya nggak pernah pengalaman ke sana, nggak tahu juga di mana itu dan tempatnya. Ya, nggak ada orang yang bisa tunjukkan di mana secara posisi, ya surga tuh di mana nggak tahu, orang nggak tahu. Tuh, hanya kalau kita pergi ke sana, baru kita tahu. Ada men? Tapi orang hidup tuh, seyogyanya mengucapkan haleluya. Bang masih hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu jadi ucapan yang biasa. Itu teladan yang diberikan oleh Daud pada awal bab ini, pasal 111 ini. Haleluya, haleluya. Maka Bapak birukan ini supaya ini jadi teladan buat jemaat Tuhan juga di generasi pilihan. Biasakan ucapan itu menggantikan segala keluh kesah kita, kata-kata tidak baik, kata-kata kutukan diganti dengan ucapan haleluya. Amin Bapak Ibu. Bu Hartanto kalau diajak ngomong sakitnya dia sedih. Ajak ngomong yang memuji Tuhan yang baik-baik. Timbullah haleluya. Kan kata ucap syukur Bu Hartanto kalau salah umurnya berapa Bu sekarang? 70 ya Bu? 76 ya. Ya Bu, 75. Itu kan umur panjang. Sekarang udah hidup di usia bonus. Ya, 70 paling kuat. Kalau lebih dari itu kata firman Tuhan, itu bonus namanya. Wajar nggak ucap syukur dan haleluya tadi? Wajar. Haleluya. Aku diberi Tuhan hidup sampai 75 tahun. Jadi gak usah mikir sakitnya. Jadi lemah mikirkan sakitnya tuh. Ya, kita maka selalu ucapkan kata-kata tadi. Berikutnya, ayat 1 masih mengatakan, belum pindah masih. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Kali lagi semua serentak, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Rupanya bersyukur ini adalah merupakan perbuatan yang harus
sebaiknya dilakukan pada saat orang beribadah. Intinya ibadah tuh mengucap syukur. Amin. Tampil sini tadi keluarga dewasa tuh bonus, tambahan, betul nggak? Ya, tapi ucap syukur. Jadi kalau orang datang ke gereja mau beribadah, namanya ibadah, tapi tanpa ada pengucapan syukurnya di batinnya, sia-sia ibadahnya. Menurut Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau orang tanya, Bu Kirno, mau kemana? Gereja. Ngapain gereja? Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Itu artinya. Bu Nono, ngapain ke gereja? Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Itu intinya ibadah. Ucap syukur masih hidup. Ucap syukur sehat. Ucap syukur ada rezeki. Ucap syukur punya keluarga. Ucap syukur punya anak. Itu ucapan syukur. Mau bersyukur pada Tuhan. Walaupun ketika ibadah, kita tidak dengan diucapkan. Kalau diucapkan, daftarnya kan banyak banget. Tuhan, aku bersyukur buat baut mobil. Aku bersyukur, banyak banget syukurnya. Tapi di batin kita, dia tahu kita mengucap syukur pada dia. Amin. Jadi ketika Anda mau persiapan ibadah nih, mau pergi, bilang sama Tuhan gini, Tuhan, tolong saya mau beribadah hari ini, mengucap syukur kepadamu. Intinya itu. Dan mengapa kita memberikan persembahan? Tolong dong itu persembahannya, amplopnya. Ini juga sebagai ungkapan syukur tadi. Jadi ungkapan syukur yang pertama di batin kita, lalu dalam ungkapan syukur puji-pujian kita nyanyi kan bersyukur juga ya. Yang ketiga ini, persembahan kita. Pak, boleh nggak jika tanpa ini aku udah bersyukur? Iya, kalau memang kamu nggak punya uang, sah-sah saja. Itu juga udah ucapan syukur. Tapi kalau punya uang tapi nggak ngasih, kebangetan. Paham Bapak Ibu? Jadi konteks bersyukur tadi ada 3. Yang pertama, di batin saya. Batin itu bersyukur aja. Ingat Tuhan, itu bersyukur. Yang kedua, pujian pada dia. Puji-pujian pada dia. Tadi kita udah muji Tuhan setengah jam. Yang ketiga, ini. Maka firman Tuhan ada katakan, kalau kita mau ke rumah Tuhan, jangan lupa kita membawa persembahan tangan kita. Apa yang tangan kita kasih, atau buat tangan, apa yang tangan kita berikan kepada Tuhan. Amin. Yang tadi, ucapan mulut saya itu persembahan bibir. Di batin saya ucap syukur tuh, batin saya, pemberian batin saya. Nah yang ini, tangan saya, ngasih sama Tuhan. Ya zaman sekarang mungkin udah makin maju, kita nggak pakai amplop lagi ya. Tapi kan tangan juga, dulu itu kan pakai QR kan pakai tangan juga. Pokoknya tangan semua, namanya persembahan tangan. Ada 3 ya, nah, persembahan di batin saya, mengucap syukur. Yang kedua, persembahan ucapan mulut saya, ucapkan kata muji dia. Yang ketiga, ini. Ada amin? Ada amin? Pak, kalau saya nggak bisa muji Tuhan, ya kecuali Anda sariawan. Atau Anda kena stroke, ya muji Tuhan aja, apa adanya. Itu wajib, ya. Suara falas atau enggak, itu Tuhan nggak peduli. Dia bisa membedakan yang lahir dari hati kita, apa yang atau yang tidak. Pokoknya kita puji Tuhan. Maka Bapak Ibu, buka mulut kita, mohon maaf. Ya, lagi pujian tuh. Karena kita lagi apa? Bersyukur. Tadi sekali lagi, ungkapan syukur ada 3. Syukur yang pertama, syukur lewat batin saya. Di batin saya aku mengucap syukur, Tuhan. Aku punya pekerjaan, aku punya penghasilan, aku punya keluarga, keluargaku sehat-sehat semuanya, itu di batin. Lalu dikeluarkan dalam bentuk suara, namanya pujian. Amin. Yang ketiga, diberi dalam bentuk persembahan. Tuhan nuntut nggak nih? Enggak. Tapi masa iya sih kamu diberkati Tuhan, kamu tega juga nggak mengembalikan sebagian untuk pekerjaannya Tuhan. Amin. Ada men. Wajah-wajah yang kurang bersahabat, dia tidak setuju kali. Protes. Ketahuilah, hamba-hamba Tuhan, Bapak, semua full timer tidak hidup juga dari sini. Kami dipelihara oleh Tuhan. Tapi kita ketika kita memberi masukan ini, kita melaksanakan hukum Tuhan tadi. Bersyukur tadi tuh.
Loh, tanda kamu bersyukur, kamu gak ngasih apa-apa. Aku udah kasih, Tuhan misalnya, ini pakai bahasa saya. Aku udah ngasih kamu nyawa loh. Tenaga, kekuatan, kemampuan untuk bisa kerja, pekerjaan yang baik, keluarga yang manis-manis, rezeki, gaji tiap bulannya. Masa ini gak ngasih sama sekali, kosongan? Tuh, sini pura-pura lari cepet-cepet atau repot sendiri dulu ke belakang, kan ada bapak sama ibu sana kan, diawasi kan. Dia pura-pura sana muter-muter atau keluar lewat pintu sana untuk tidak memberi. Jangan gitu. Kita berikan pada Tuhan semampu kita, setergerak hati kita. Amin. Toh Tuhan tidak miskin, Allah yang empunya segala alam semesta ini. Amin. Sebanyak-banyak kekayaan Anda itu hanyalah bagikan apalah buat Tuhan tuh nggak ada apa-apanya, betul nggak? Tapi pemberian Anda yang apa adanya, kata Tuhan, persembahan janda miskin, Tuhan bilang, dia udah memberi yang terbaik. Jadi ternyata ukuran pemberian kita bukan jumlah, bukan kuantitas, tapi kualitas hati. Karena itu juga jangan terpaksa dalam hal kita memberi. Harus sukacita gitu. Aku mau kasih berapa ya Tuhan? Tanya Tuhan, aku mau kasih berapa ya Tuhan? Biasakan begitu. Amin. Ya, nah, itu 3 ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan, ungkap syukur tadi, udah ibadah kita. 3 hal, ungkap syukur itu pada Tuhan, dalam hal 3, jadi batin saya bersyukur, yang kedua pujian saya, yang ketiga, persembahan tangan saya. Pakai QR juga tetap persembahan tangan juga. Uang didudul-dudul kok gitu. Ya. Scan-scan, kan tuh pakai tangan. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang tanya, Jemaat Genpil, kalau kamu bersyukur, apa ungkapan syukur kamu? Ada 3 apa? Apa? Di batin saya bersyukur, saya punya keluarga. Saya punya keluarga jemaat. Saya punya Tuhan, saya pokoknya terima segala yang terbaik. Bapak Ibu ucap syukur nggak sama Tuhan? Semakin ucap syukur, bersyukur loh, ya. Saya pernah ngomong-ngomong Bob Melvin, saya bersyukur banget sama Tuhan. Bagi hamba Tuhan, pendeta juga dipelihara oleh Tuhan. Tak terbayangkan loh Mi, kalau kita tuh gagal di Surabaya, di Solo ini. Jemaatnya nggak ada, gerejanya kontrak-kontrak nggak ada, tutup. Bayangkan kita gembel, nggak jadi apa-apa. Bersyukur. Dan Bapak Ibu juga punya rasa bersyukur masing-masing. Setiap orang punya rasa bersyukur yang berbeda-beda. Ada amin? Ada amin? Ada tetap punya keluarga, tidak merasa kesepian. Enggak gitu ya? Amin? Ya, ada keluarga. Ada yang nyapa Anda, udah pulang Ma, udah pulang Pak. Itu bersyukur dong. Ya kan? Ya, apalagi punya keluarga besar begini kan jemaat Tuhan ini juga kita bersyukur punya kenalan, punya sahabat, kemana-mana ada keluarga jemaat. Apalagi kalau makin besar ya, kita doakan tahun 2020 ini kita tambah jiwa. Kalau sampai ke balkon, hampir ribuan jemaatnya, wah kemana-mana ada, ketemu jemaat sendiri lah, ketemu jemaat Genpil, di luas ketemu jemaat Genpil, ya. Ada lagi olahraga di mana, ketemu jemaat Genpil. Itu keluarga kita. Pak, gitu. Bapak bukan dengan jemaat sendiri ya. Kalau olahraga di mana, yang negur banyak. Mereka kenal, kadang-kadang saya batin, kok mereka tahu saya? Pak Melvin. Bersyukur gak Pak Melvin? Bersyukur ada yang kenalin kita. Itu kapan syukur kita. Yang kedua, puji-pujian. Lewat mulut saya puji Tuhan, dia baik, dan sebagainya. Amin? Amin? Ya. Nah, terus firman Tuhan katakan dengan segenap hati. Nah, ini apa artinya segenap hati? Segenap hati itu gini Bapak Ibu perhatikan. Segenap hati itu berupa suatu niatan, usaha, atau tekad. Jadi gini, kenapa pakai kata segenap hati?
Bisa jadi sebelah saya tuh nggak mau muji Tuhan tenanan. Tapi aku usahakan, tekadkan segenap hati. Di keluarga saya nggak ada yang suka muji Tuhan, tapi aku segenap hatiku memuji Tuhan. Maka pakai kata segenap hati. Jadi rupanya dalam tata ibadah dulu di perjanjian lama dulu, ditekankan supaya kalau kita datang ke rumah Tuhan, ini yang dibawa hati kita. Segenap hati. Puji-pujian tadi itu, kalau cuma meluncur di mulut, tapi tidak segenap hati juga tidak laku. Karena kita nyanyi dengan segenap hati. Kuatan kita teriak gak apa-apa. Ya teriak. Haleluya, haleluya gitu. Semangat ya. Loh? Ini pujian pertama tadi kan, soraklah, haleluya. Itu harus semangat tuh. Kita harus gitu juga dengan segenap hati. Urusan Tuhan dengan kita selalu berbasis hati. Artinya Tuhan memandang hatimu, bukan ucapanmu, bukan mulutmu, tapi hati. Tuhan tahu mana yang tenanan, mana yang enggak tenanan. Amin. Dia Allah Maha tahu. Saya bisa ketipu. Pak Naro kelihatan buka-buka gini, tapi enggak tenanan. Tapi Tuhan tahu persis. Maka Daud berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Pemberian persembahan segenap hati. Di batin saya juga gak bohong-bohong sama Tuhan. Tenang Tuhan, aku bersyukur padamu. Kau berikan aku keluarga, berikan aku istri, berikan aku anak, berikan aku pekerjaan, dan semuanya aku bersyukur pada Tuhan. Di batin itu. Lalu di mulut kita juga sungguh-sungguh pada Tuhan. Jadi segenap ini merupakan dedikasi hati kita kepada Tuhan. Amin. Dedikasi itu persembahan saya. Yang kualitasnya tidak diragukan lagi, namanya segenap hati. Ya, lonjong, tapi bulat buat Tuhan. Sepenuh hati itu bulat utuh. Gak ada cuilan-cuilan yang digerogoti sama kuman-kuman. Tapi semuanya utuh dipersembahkan buat Tuhan. Nah, kalau Anda datang ke gereja, bawalah hati yang bulat dan utuh buat Tuhan. Kita muji Tuhan, menyembah Tuhan, sungguh-sungguh. Kalau diundang berdiri, berdiri. Ajak menyanyi. Apa? Segenap hati. Artinya saya dedikasikan waktu ini, saat ini selama kurang lebih 2 jam, yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Ada amin, saudaraku? Ada amin? Yuk. Sekarang kita perbaiki kualitas ibadah kita lebih baik lagi. Jadi kita mulai dari tahun 2023 segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah ini kan lingkungan orang benar. Amin. Di luar sana aja banyak penyanyi sungguh-sungguh loh. Yang ikut Indonesian Idol segala macam. Tapi itu kan gak dihitung sebagai bentuk ucapan syukur bagi Tuhan. Dia nyanyi demi profesi. Dia nyanyi demi cari cuan, dapat untung, dapat duit. Di sini kita nggak cari sesuatu, tapi semata-mata diberikan, didedikasikan loh. All out, dikeluarkan semua nih buat Tuhan, buat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan ini, walaupun tidak banyak, tapi kayak gitu modelnya, pasti diberkati. Percaya? Pasti diberkati. Model hatinya diberikan sama Tuhan semuanya sungguh-sungguh, pasti diberkati Tuhan. Walaupun diantar oleh kadang-kadang memberikan canda-canda itu untuk penyegaran aja. Tapi Anda nggak boleh larut dalam canda itu, tetap harus fokus pada Tuhan. Kalau nggak ada candanya kan garing istilahnya kan, jangan sekarang ya. Tadi buat ada canda-candanya, dewel tadi itu untuk menyegarkan kita. Ada goyangannya, menyegarkan kita. Tapi yang penting kualitas hatinya segenap hati kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Lingkungan orang-orang benar dalam jemaah. Dulu bahasa Alkitab dulu pakai kata jemaah, sekarang jemaat, tapi sama artinya. Dalam jemaat Tuhan ya. Kita nyanyikan dalam koridor jemaat Tuhan. Nah, ini yang Bapak jelaskan dari ayat 1 ini merupakan perbuatan dalam ibadah yang sejati. Orang beriman pasti tahu mengucap syukur dan pasti juga tahu istilah segenap hati. Anda nggak mau dibilang orang nggak beriman kan?
Pokoknya kita orang beriman. Nah kalau beriman harus tahu mengucap syukur. Yang kedua tahu apa? Segenap hati. Terus udah segenap hati belum? Gitu. Udah segenap hati apa belum? Kita saling ingatin. Ibadah boleh nggak bercanda-canda? Nggak boleh. Ya, tanda yang versi kita nggak boleh. Tapi kalau itu misalnya ada yang lucu, ya ada ketawa ikut ketawa aja. Masa Anda sumpel gini? Tawa aja. Tapi versi saya ngelawak di sendiri, godain teman, nggak boleh. Karena harus apa? Segenap hati. Jadi nanti dibicarakan setelah pulang. Sudah selesai baru, Bu, aku mau bicara sebentar ya. Atau juga jangan nagih hutang, sengaja dijejer sama sebelahnya, udah bisa nagih hutang. Duduknya jejer kan nagih hutang. Belum nih, lewat 3 bulan loh. Nah, itu bukan di sini tempatnya, nanti di luar sana. Sini kita segenap hati tertuju pada Tuhan saja. Katakan amin. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya, next. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kita mungkin sampai sini aja ya. Perbuatan-perbuatannya itu yang mana perbuatan Tuhan? Perbuatan-perbuatan itu adalah maksudnya ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya pada kita, keajaibannya buat kita. Banyak kita punya contoh. Bapak bisa tunjuk satu-satu. Contoh perbuatan Tuhan yang baik juga, misalnya buat Bu Justina, buat Bu Agus Duat. Bagus tinggalkan oleh almarhum dulu, anak-anak masih kecil-kecil. Oh sekarang udah pada kuliah-kuliah itu perbuatan Tuhan bukan? Dulu. Artinya Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya pada kita. Yang hanya batin kita bisa ngerti, ini Tuhan kalau nggak Dia pasti aku nggak bisa begini. Namanya perbuatan-perbuatannya ajaib dan heran. Amin. Budana juga ada 3 suami. Tapi dia juga bisa survive hidupnya. Itu perbuatan-perbuatannya ajaib. Amin, Bapak Ibu ya. Perbuatan ajaib ya. Heru udah sempat PHK, sekarang tetap kaya raya, rumah 8 tingkat ya? Berapa tingkat? 8 tingkat. Oh. Bersyukur Bapak Ibu ya. Rasa syukur itu, bersyukur. Jadi perbuatan-perbuatan itu artinya dijadikannya peringatan. Apa maksud peringatan? Maksud supaya aku ingat loh, itu semua karena Tuhan. Seperti Bapak tadi bilang sama Ibu tadi cerita, kalau ini bukan karena Tuhan ya, kita bisa jadi gembel soalnya. Saudara nggak punya, keluarga nggak punya, tapi Tuhan jadikan berhasil. Aku ingat, kan nggak akan mungkin aku bantah. Mana ada Tuhan? Ada kok terbukti. Bapak suka bilang sama Idira gini, Dit kalau kamu mau tahu, seperti apa kebaikan Tuhan, rumah kita ini jadi saksi. Jadi dulu nggak punya rumah, sampai punya rumah kayak gini, itu semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi perbuatan-perbuatan itu dinyatakan pada kita, buat kita ingat Tuhan. Amin. Ada nggak sepung ke ini? Bu Lasmi, dia udah lama menjanda. Anak-anaknya dia pernah berhasil. Itu kan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang jadikan saya ingat Dia. Dalam pikiran saya kan Tuhan mengiring dia. Ada air mata, iya. Ada tawa, ada. Diejek orang ada. Dihina orang ada. Disalah mengerti ada. Tapi saya tahu ini semua Tuhan yang ngatur. Jadi dijadikan peringatan aku untuk ingat Tuhan yang baik buat kita. Ngerti Bapak? Halo? Udah cukup nggak bisa dijelaskan? Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Buat apa? Buat saya. Buat ibu masing-masing diberikan Tuhan. Bapak-bapak masing-masing. Dinyatakan Tuhan, ingat loh, ini bisa begini karena siapa? Karena Tuhan. Bapak Ibu Ratu dulu bareng ke gereja, orang Kristen lama. Ya bertobat tenanan di Genville ini. Dia bisa ingat kasih karunia Tuhan juga. Dan itu dijadikan peringatan. Yang sampai sekarang beliau setia, bahkan sakit-sakit ini juga dibela-belain untuk datang. Masing-masing orang punya peringatan sendiri-sendiri. Amin. Tapi tetap yang menjadikan perbuatan itu semuanya satu.
Allah yang sama. Perbuatannya buat saya, buat Bu Justina, buat Bu Dana, buat Bu Nara, buat Bu Kartika, itu sama pribadi Yesus, Tuhan. Tapi masing-masing diingatkan dengan cara yang berbeda-beda. Amin. Amin. Makanya kita ketika datang ke rumah Tuhan, kita yang, aduh Tuhan tuh baik sekali ya buat saya. Aduh saya tuh kemarin hampir ketipu, saya hampir mati, saya sakit COVID, saya masih ada sini. Itu karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ajaib apa enggak, Bapak Ibu? Ajaib loh. Coba kita renungkan. Saya kalau lagi didik anak saya, bisa Bapak sampai marah juga bilang gini, coba kamu Dit kerja, hasilkan 100 perak aja, bisa enggak? Jadi, kalau kamu bisa sekolah, kamu punya uang jajan, itu karena Tuhan berkati. Kamu lewat Didi. Itu perbuatan ajaib, kowe diurus. Dipelihara Tuhan lewat orang tuamu. Itu harus jadi keajaiban peringatan buat kamu. Jangan tinggal ibadah. Oh nyari 100 perak aja gak bisa. Coba kamu jual sip sana. Berani gak ke pasar-pasar itu jualkan itu. Mau misal berdua gitu. Gerak aja nggak bisa, selesai itu juga nggak bisa kali ya, mau ngomong apa. Tapi kalau kita terima uang jajan, misalnya berikan kacamata 15 juta, itu semua kan karena kasih karunia Tuhan. Ada men? Jadi gimana aku nggak ingat Tuhan? Betapa aku harus selalu ingat Tuhan? Cuma kasih karunia-Nya. Amin. Amin. Ingat Bapak Ibu sama Tuhan? Kenapa suka enggak ibadahnya enggak teratur? Ayo jawab. Kenapa ibadahnya bolos-bolos? Kalau ingat Tuhan mestinya enggak boleh begitu. Rajin. Tapi apa? Ingat Tuhan. Sumber dalam hidup saya. Yang memberikan saya berbagai anugerah-anugerah yang saya sudah nikmati sampai hari ini. Sehat itu perbuatan ajaib apa bukan? Sehat. Oh, sehat itu Bapak Ibu, Anda nggak bisa beli sekali punya uang. Sakit jantung nggak bisa dengan uang miliar-miliaran. Gampang apa? Iya kalau sempat ketolong. Jadi kalau kita ada dari hidup hari ini, itu perbuatannya yang ajaib. Itu jadi peringatan dong. Aku masih hidup di dunia orang hidup nih karena Tuhan. Sakitku begini-begini. Ya coba Bu Ratu nih, tanpa saya udah kena hatinya. Sakitnya udah lama. Tapi diduluin orang yang lebih sehat dari dia. Betul enggak? Perbuatannya ajaib enggak? Ajaib kok bisa dipegang sampai hari ini masih ada dan sehat. Itu loh Bapak Ibu. Masing-masing bangsa sekarang perbuatan Tuhan buat pribadi-pribadi beda-beda. Tapi intinya pelakunya sama. Nah, masing-masing mengakui perbuatan-perbuatan Tuhan itu jadikanlah itu sebagai peringatan. Allah itu baik buat kita. Ada amin? Ada amin? Siapa di sini juga yang punya masalah? Semua. Saya juga punya masalah. Tidak ada orang bebas masalah. Tapi begitu masalah itu lewat, selesai, Anda tahu itu siapa yang melakukan perbuatannya. Pasti dia Tuhan. Betul kan? Betul nggak? Lewat, itu artinya perbuatan Tuhan. Nah, kita harus jadikan itu peringatan. Maka Bapak suka sesali. Jemaat di sini itu satu, baiknya baik, setia-setia, tapi malas ibadahnya. Gak setia. Kalau ingat Tuhan, gak boleh begitu Bapak Ibu. Kudunya rajin. Amin. Jaraknya gak dari bulan kok, cuma situ doang. Jauh dari Mboro ke sini, Cang Sawit sebelah ini aja. Terus ada datang dari bulan yang baru nunggu pesawat sampai ada kan lama. Ini kan cuma sebelah sini ke sini aja rajin. Budina Mas Heru tuh rajin mereka dari Gentan sana, jauh loh. Ya, itu dekat, hampir dekat dengan antariksa sana. Bisa datang sini kan setia. Ya, karena tahu peringatan-peringatan Tuhan, jadikan peringatan. Dulu aku susah, dulu aku kere, dulu aku miskin, dulu anak-anak kecil-kecil, sekarang semua jadi begini. Semua perbuatan-perbuatan yang ajaib. Oh kita nggak bisa menghasilkan hidup, menjamin tubuh saya sehat juga nggak bisa. Kalau saya sehat bisa berdiri depan saudara, ini semua perbuatan yang ajaib.
Itu jadi peringatan buat aku bahwa Tuhan ya sang pembela hidup saya. Amin. Nah, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ayo diucapkan 3 kali ya. 2, 3. Tuhan itu pengasih dan penyayang. 2. Tuhan itu pengasih dan penyayang. 3. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Itu sifat Tuhan. Begitu seseorang itu percaya sama Tuhan, percaya sama Gusti Allah, yang berikutnya muncul pertanyaan, siapa dia itu? Enggak. Seperti apa dia itu? Apa sifat-sifatnya dan karakteristiknya? Kita berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Udah dijawab sama Tuhan. Halo? Halo? Saya beri ilustrasi. Seperti apa sih pengasih dan penyayang itu? Satu ketika, Dida tuh punya anjing piaraan, anjing kecil itu di rumah. Namanya anjingnya goblok kali ya. Lepas gitu di rumah. Lari ke semak-semak dan hilang. Karena masuk semak belukar itu di dekat rumah saya kan masih ada yang tanah-tanah kosong. Dia tuh nyari, habis nangis. Dia nggak pernah masuk ke semak-semak, cariin anjing itu sama-sama dipanggil anjingnya. Brownie. Aku ngetut ke dari belakang gitu. Tanpa terasa air mata saya netes. Saya ingat kayak gini Tuhan tuh sayangnya. Yang punya anjing tuh Dida. Tapi aku ngerasakan sebagai orang tuanya turut sedih ketika dia kehilangan anjingnya itu. Tuhan dengan Anda juga gitu. Ketika Anda kehilangan kesehatan, dia juga nangis. Dialah berpribadi kan. Mas Heru kehilangan pekerjaan, dia juga nangis. Sama. Itu namanya pengasih dan penyayang. Persis kayak gitu. Aku dari belakangnya dia ngikutin dia. Gak bayangkan sedihnya dia tuh langsung kesetrum. Langsung mata saya berebes-berebes gitu, kayak gitu, nangis. Merasakan, aduh gimana kalau sampai gak ketemu, kasihan anak saya, Tuhan juga begitu. Ketika anak kehilangan pekerjaan, dia pun menangis juga. Gimana ya keluarganya nanti dia gak makan semuanya. Itu namanya pengasih dan penyayang. Amin. Dan itulah kualitasnya Tuhan. Jadi jangan Anda pikir Tuhan itu galak ya. Harus pokoknya ibadah gak hebat, kemplang. Harus begini, dosa gini. Enggak, dia pengasih dan penyayang. Langsung ayat yang ini karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bapak yang jahat juga ikuti dia loh dari belakang. Dia dengar dia manggil-manggil, Brownie. Sampai bilang, nah udah nak, jangan terlalu jauh nak. Aku takut ada binatang atau ular nanti kena dia kan. Nah udah sini nak, kita cari lagi nanti. Titipkan juga sama tetangga-tetangga, tak posting di grup kampung situ RT saya, kalau dia ngeliat anjing saya ini gini, tolong kirimnya. Dia hibur-hibur dulu, pas sesat, sore-sore, siang-siang ada yang ngantar anjing itu balik lagi. Orang kampung langsung tahu, kok bisa tahu ya itu anjing kita ya. Padahal anjing itu nggak pernah keluar. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Akan dikembalikannya apa yang rugi pada kamu. Anjing itu kembalikan lagi oleh Tuhan, karena Tuhan sayang. Dia sayang juga sama kami. Nggak susah hatinya, dikembalikan loh. Ada tetangga, rumahnya jauh. Pokoknya aku nggak kenal orang itu. Diantar, sebelumnya udah minta tolong sampai Mian, mubeng pakai sepeda motor nyari. Kalau inget adiknya nih, kasihan tuh. Kalau nangis gitu, mikir anjingnya ini. Saya Tuhan lebih dari itu. Dia Allah pengasih penyayang. Ketika Anda kesakitan, berhenti, aduh sakit. Dia pun juga menangis. Dia ngerti Anda kok. Air mata Anda tuh disimpan di baitnya kudus. Tuhan tahu kesukaan Anda. Anda kehilangan pekerjaan itu juga ngerti. Dia namanya pengasih dan penyayang. Itu sifatnya. Dia bukan Allah yang kejam. Marah-marah. Buang, tendang, balas. Tidak. Allah yang pengasih dan penyayang. Tuhan mau umatnya juga punya sifat kayak Allah. Pengasih dan penyayang. Udah mengampuni. Dengarkan ya. Terakhir, wujud Tuhan, wujud pengasih dan penyayang Tuhan itu yang paling besar apa? Pengampun. Dia mengampuni dosa. Itu wujud yang paling tinggi. Ya, dia pengasih dan penyayang ketika memberikan saya pekerjaan. Dia pengasih dan penyayang ketika dia berikan saya rumah. Dia pengasih dan penyayang ketika dia berikan saya harta. Dia pengasih dan penyayang ketika dia berikan saya anak, berikan keluarga. Tapi yang tertinggi dari semuanya adalah pengampunannya atas dosa-dosa kamu.
Itulah Allah yang kamu kenal, pengasih dan penyayang. Ada amin. Nah, sekarang baca Alkitab ya Bapak Ibu ya. Gak ngerti, tanya Bapak, Pak ini artinya apa? Kan gini jelaskan ini enak ya Alkitab. Oh saya tahu. Itu sifat Tuhan. Maka saya buat biru, pengasih dan penyayang. Ada amin? Ada amin? Bu ini ngerti? Pengasih dan penyayang. Mengampuni, melupakan salahmu, dosa-dosa. Dia nggak ingat-ingat kata firman. Dia tiap mengingat lagi kesalahan-kesalahan kita diampuni. Diampuni Bapak Ibu. Itu pengasih dan penyayang. Bapak mungkin ada jengkelnya banyak sama anak sama dia juga. Terlupakan semuanya. Kenapa? Sayang sama dia tuh jauh lebih besar dibandingkan saya ingat-ingat kesalahan dia. Ada juga dikit tuh karena Tuhan. Sayang Tuhan tuh sama Anda kebangetan. Ekstra besarnya. Dibandingkan kejahatan Anda, kesalahan Anda, lalainya Anda, Tuhan lebih sayang pada Anda. Namanya pengasih dan penyayang. Intinya kita harus punya iman. Gak mungkin Tuhan sia-siakan saya kalau saya kesayangannya. Amin. Anak Anda aja gak disia-siakan, disekolahkan, dibimbing, apalagi dia sempurna. Suatu saat waktu kita masih base campnya di Purwosari, lama musim kering gak pernah hujan. Tiba-tiba hujan. Satu-satu ketika dadak tuh, ya, saya nggak tahu ada ingat apa enggak. Tidak masih orok di box. Biar langsung gitu hujan tuh langsung terus mati lampu. Kita lagi pada doa di tengah-tengah pendopo itu. Langsung lu Bapak loncat loh. Ingat tidak. Lompat. Raba-raba masuk ke pintunya kan peteng gitu ya. Saya ambil dia dari box saya gendongin. Saya melangkah keluar pintu. Sampai berapa-berapa. Ketika saya melangkah keluar dari pintu itu, Tuhan ngomong gini sama saya. Hambaku, kamu tahu nggak? Kamu ngerti nggak arti tindakanmu yang tadi? Tahu Tuhan. 2 kali Tuhan ngomongnya. Makin maju lagi, makanya itu ada agak turun sedikit ya. Masuk ke ruang ibadah. Itu penuh jebakan di rumah dulu. Pintu-pintu banyak jebakan. Bisa turun, nabrak pintu juga kecil. Kan pintu kadang-kadang nggak dibuka semuanya. Tiba-tiba buka satu, terus nabrak. Ya, udah gendong bayi nih, dia masih kecil. Dia bilang gini, Hambaku, engkau mengerti tidak arti dari tindakanmu? Tahu Tuhan. Ketika kata-kata itu Tuhan jawab sendiri, saya menangis di tengah-tengah kegelapan itu loh. Engkau saja, Bapa yang jahat, sayang dan peduli dengan anak. Kau ambil dia, kau gendong dia, karena kau mengkhawatirkannya. Karena dia masih orok ya, belum pernah ngalami gelap gitu ya, gelap gulita gitu. Saya ambil dia. Tuhan bilang gini, saya langsung nangis. Apalagi aku, Bapa yang sempurna. Itu merinding bulu roma saya. Langsung saya nangis. Tapi orang-orang gak lihat karena itu gelap kita doa. Ya saya naik kembali ke tengah-tengah tuh. Saya tabir dia, taruh sebelahnya, ibu ambil doa gitu. Jadi ibarat tuh buat ilustrasi, kamu aja Bapak yang jahat gitu tahu, ngerti anakmu kau selamatkan. Kau peduli dan kau ambil. Apalagi aku Bapak yang sempurna. Pengasih dan penyayang namanya. Berapa hari dia yang masih meragukan Tuhan? Bahwa dia tidak baik, dia baik. Namanya, judulnya, pengasih dan penyayang. Itulah namanya, itulah sifatnya Tuhan. Ada amin? Ada amin? Yang merasa sepi ditinggalkan sendirian. Yang merasa Anda nggak punya teman siapa-siapa, ketahuilah Allah itu pengasih dan penyayang. Lebih kasih sayangnya daripada manusia. Katakan amin. Yang nggak merasa punya kerjaan yang pantas, aku nih belum cukup Tuhan. Aku masih bergumul untuk sekolah anak-anakku. Katakanlah Tuhan itu pengasih dan penyayang. Yang masih mengulurkan suami-suami yang belum bertobat, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Amin. Ya bisa lakukan segalanya. Doakan aja. Buat Tuhan mungkin segalanya. Katakan amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang. 2 cerita Bapak sampaikan. Punya banyak lagi.
Yang kisah Dida tadi itu cari anjingnya, sama yang tadi ketika Dida kecil masih orok ya di Purwosari itu. Saya langsung lompat, saya bapak yang gak sempurna, tahu melakukan demikian, apalagi Tuhan. Ya, hebat. Saya panggil para pemusik, langsung mencetar ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah hari ini. Saya undang sekali lagi bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bersukacita. Terus ya dalam sepanjang hari, sepanjang waktu, kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Kita mengingat betapa Tuhan itu dalam pekerjaannya luar biasa. Haleluya, mari kita sama-sama bersukacita. Jabel kanan kirinya, ayo kita bersukacita. Ayo bersukacita. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam. Mari jempolnya katakan. Baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan lagi kau baik. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Oh yeah, yeah, Jesus. Ya sama-sama katakan lagi ya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Apa? Sungguh Engkau baik Tuhan. di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Kau baik. Engkau baik, Amin. teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Ya semua. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Sekarang kami mau pulang Tuhan, kami akan terima berkat yang daripada-Mu untuk kami bawa pulang, menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Buka tanganmu lebar-lebar dan aminkan semua berkat-berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkatimu serta memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia yang baru. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu serta memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Sama-sama kita katakan, amin.